Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi Putra Diasa. Di Dear Adi ini saya ingin membacakan surat karena tema kali ini adalah surat Anda. Ini surat dari Tika dari Pangkal Pinang, Sumatera. Oke ya, tetap ikutin terus tayangan ini. Iya, ini adalah surat dari Dika yang masuk di Facebook inbox. Ini dari Pangkal Pinang, Sumatera. Oke, langsung aja ya. Dear Adi, Assalamualaikum. Saya Dika, Pangkal Pinang, Sumatera. Saya saat ini sedang bekerja di perusahaan swasta, ingin melanjutkan kuliah kelas malam. Saya masih bingung apakah langkah yang saya ambil sudah tepat dan kira-kira bos tempat kerjaku menginginkan atau tidak. Mohon pencerahannya ya Mas Adi. Terima kasih tanggapannya Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Terima kasih Dika sudah mengirim surat lewat via inbox. Ya, semoga kabarnya baik ya di sana dan teman-teman semua juga baik juga. Nah, ini disampaikan ingin bekerja. Nah, ini sudah bekerja, disampaikan ingin belajar ya. Kuliah sambil bekerja. Nah, biasanya kalau kuliah sambil bekerja, hal lain teknis di tempat kerja adalah berkurangnya jam kerja ya. Ini disampaikan nih kuliah kelas malam ya. Ya, kelas malam, tapi biasanya juga tidak malam sepenuhnya. Jadi sore biasanya sudah mulai bekerja. Jika jam kerja di kantor Anda ini sampai sore juga dan ini harus memotong jam kerja di akhir waktu, ini bisa didiskusikan dengan atasan Anda langsung atau mungkin atasan pemilik perusahaan. Tapi baiknya atasan yang langsung saja ya, yang atasan persis. Mungkin biasanya manajernya ya. Ini bisa didiskusikan ya dengan pihak HRD di perusahaan Anda ya. Oke. Biasanya nanti memberikan pencerahan atau memang kalau memang tidak memungkinkan, tidak mengizinkan, yaitu hak dari perusahaan. Oh, jangan, ini nanti akan berakibat banyak. Kalau memang diizinkan, mungkin dengan ketentuan-ketentuan tertentu dari perusahaan yang Anda patuhi dengan syarat tertentu, ya Anda bisa patuhi dengan cara seperti apa ya. Apakah menggantinya dengan pekerjaan di rumah ya, jadi dibawa di rumah untuk jam-jam yang kepotong tadi, atau hal lain kebijakan dari pihak HRD ke arah Anda ya. Ini bisa didiskusikan. Nah, mengenai pertanyaan kira-kira bosku kerja di pos di tempat kerja mengizinkan atau tidak. Nah, ini relatif ya. Kebanyakan secara hati sebenarnya tidak mengizinkan ya, karena memotong banyak hal. Apalagi bukan atasan langsung, bukan pemilik perusahaan langsung, biasanya memang tidak mengizinkan. Tapi kalau toh mengizinkan secara formal, itu bisa-bisa saja ya, karena biasanya memang pertimbangan perusahaan kadang-kadang secara verbal mengatakan ya untuk penambahan atau peningkatan kualitas karyawan, oke, saya senang, biasanya seperti itu. Tapi realnya saya mengamati ya beberapa teman yang kebetulan ingin bekerja dan menyampaikan ke bos pertama ya, jadi bukan bos langsung memang ya, itu entah itu di lingkungan PNS atau mungkin juga di lingkungan swasta sama aja juga. Biasanya ada pertanyaan munculnya seperti ini. Sebenarnya untuk apa sih sekolah lagi gitu, kan sudah kerja. Itu pertanyaan sebenarnya klise. Banyak ya pekerjaan atau yang kita handle ternyata atasannya tidak menyetujui dengan mengatakan awal gitu, untuk apa sih sebenarnya sekolah lagi gitu ya. Itu ya, walaupun endingnya ujung-ujungnya juga boleh membolehkan, ada yang beberapa membolehkan, ada yang fix tidak membolehkan, karena memang ini secara teknis nanti mengganggu aktivitas perusahaan itu, karena posisi Anda juga itu penting atau sangat diperlukan di perusahaan itu ya, entah itu posisi apapun yang memang perusahaan menganggapnya penting dan belum ada penggantinya. Nah, ini akan menyulitkan perusahaan sehingga menghambat untuk mengatakan iya ya. Jadi mungkin terpending, jadi pihak perusahaan entah itu swasta atau negeri akan mempending Anda untuk melanjutkan sekolah ya. Kemudian Anda sendiri, ini kan kita membahasnya ekstern, sekarang kita membahas intern. Nah, Anda sendiri kira-kira bisa nggak
ya, membagi waktu bekerja sambil kuliah. Nah, ini juga hal tersendiri. Anda yang terbiasa sudah bekerja, itu sudah nanti pulang kerja udah enak dan sebagainya. Ini harus 2 waktu. Nah, bekerja memerlukan fokus, ya, fokus dan pikiran tersendiri. Kemudian kuliah nanti juga memerlukan waktu dan fokus pikiran tersendiri, ya. Nanti harus survei, harus penelitian khusus, harus mengumpulkan bahan dan sebagainya. Ribet juga sebenarnya jika ini memang Anda sudah putuskan memang, oh saya udah ada gambaran kuliah seperti itu, saya sudah tanyakan kakak-kakak kelas di tempat kuliah saya seperti ini dan sebagainya. Oke, itu mungkin menjadi sesuatu yang memuluskan pemecahan masalah ini. Tapi kalau belum, ya ini tolong ya dipikirkan lagi apakah ini layak untuk Anda. Dalam artian memang kuliah itu ya berat seperti sekolah-sekolah lainnya, itu berat ya, harus memikirkan sesuatu, harus hadir juga, harus presennya harus ada, kita absensi presensi harus di atas 75% dan sebagainya ya, seperti syarat lainnya seperti itu. Jadi memang secara umum perusahaan dalam artian berusaha itu senang ya dengan karyawannya akan bertambah, peningkatan dirinya akan bertambah ya. Tetapi memang spontanitas, kadang-kadang karyawan level persis di atas kita atau atasan kita yang sebenarnya sama-sama karyawan tapi statusnya di atas kita, itu akan mengarahkan untuk apa ya bekerja sambil belajar, itu kan udah kerja. Nah, gitu. Karena akan menyulitkan ya, dia nanti mau organize kita akan sulit juga, tapi itu wajar. Nanti kalau diskusikan dengan baik, Anda punya proposal yang baik, Anda akan goal ya, keinginan Anda untuk belajar sambil bekerja akan goal ya. Dan ini harus dijalani dengan baik, harus lebih serius tentunya ya. Jadi harus ditunjukkan ke perusahaan bahwa memang pekerjaannya di handle tidak terbengkalai saat Anda belajar. Ini penting ya. Dan nanti setelah outputnya, setelah Anda lulus juga pekerjaannya tetap baik, citra Anda saat di luar sana juga baik dan sebagainya, tetap akan bisa melanjutkan pekerjaan yang di kantor yang bersangkutan. Gitu ya. Terima kasih ya Mas Dika ya. Ini sudah memberikan surat ya untuk saya. Dan masih ditunggu surat-surat berikutnya dari teman-teman, dan dari via inbox Facebook atau mungkin di email. Oke ya, terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.